Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Apakah hadir anak-anak semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menumbuhkan rasa patriotisme, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Amuran mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, layak hadir menguruskan masa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Materi hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu coba perhatikan. Tujuannya pada pembelajaran hari ini melalui teks bacaan tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan yang guru tampilkan dalam proyektor, siswa mampu membuat 2 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda secara baik dan benar. Kemudian setelah mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, siswa mampu membuat sebuah diagram akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan secara baik dan benar. Yang ketiga, dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, siswa mampu menuliskan pengalaman dalam sebuah tulisan secara baik dan benar. Apakah sudah paham ini tujuan pembelajaran hari ini? Sebelumnya kita telah mempelajari tentang rantai-rantai makanan. Coba masih ingat apa rantai-rantai makanan itu? Proses Apa lagi? Boleh yang lain? peristiwa makan Coba makan dari makan. Seperti kalau di sawah padi dimakan, terus dimakan, kemudian dimakan elang mati jadi bubur atau penurai nantinya. Sekarang kalian boleh bukunya dikeluarkan, ya. Sambil perhatikan gambar. Apa yang akan terjadi terhadap hewan dan tumbuhan di ekosistem tersebut? Lihat gambar 1 dan gambar 2. Coba perhatikan. Itu nomor 1 gambar apa di sana? Pabrik. Mengeluarkan asap. Kemudian limbahnya dibuang ke sungai. Kalau yang kedua, gambar tersebut anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Kira-kiranya kalau ini terjadi, ekosistem apa yang akan berubah? Air. Sehingga
akan menjadikan perubahan di ekosistem itu. Selanjutnya, silahkan kalian baca di dalam hati atau membaca pelan perubahan jaring-jaring makanan di ekosistem sawah. Silahkan baca. Boleh yang ada di dalam Infokus ataupun buku yang telah Ibu bagikan. Silahkan baca. Dalam hati ya. Kalau dalam buku halaman 107, silahkan baca. Kemudian kalian harus membuat 2 pertanyaan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf dari bacaan tersebut dengan menggunakan kata tanya yang berbeda. Dan catat pertanyaan kalian itu di dalam buku tulis kalian. Nanti kalian harus melaporkan hasilnya. Paham? Nah, silahkan baca dulu. 5 menit ya. Membaca 5 menit dalam hati dengan seksama. Kalau sudah membacanya, silahkan kalian mencatat. Silahkan mencatat di dalam buku tulis kalian ya. Nanti dilaporkan. Mencatat. Membuat pertanyaan dari paragraf 1 dan 2 dan jawabannya. Silahkan. Ya, sudah. Cukup 2 ya, cukup 2 pertanyaan. Coba kalian masih ingat kata-katanya itu apa saja? Coba. Masih ingat kata-katanya? 1. Apa? 2. Memakan. 3. Siapa? Apa lagi? Apa? Apa lagi? Mengapa? Apa lagi? Bagaimana? Silahkan, boleh. Yang mana? Yang berbeda-beda ya, yang berbeda-beda. Dan tidak boleh sama ya, berbeda-beda. Apakah sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Siapa yang mau melaporkan terlebih dahulu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alis. Saya akan melaporkan hasil saya dari paragraf 2. Bagaimana peningkatan mempengaruhi populasi tikus? Peningkatan jumlah padi akan meningkatkan jumlah pemakannya, yaitu tikus. Tikus akan bertambah populasinya karena tersedia makanan yang mereka buatkan, yaitu padi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih Ali. Tepuk tangan bagi Ali. Sertanya di dalam paragraf 2 tentang rantai makanan yang ada di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusurannya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, maka akan terganggu. Siapa lagi yang mau bertanya? Yang mau melaporkan? Yang mau melaporkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya, akan melaporkan hasil saya dari paragraf 1. Apa yang terjadi apabila ular sawah kehilangan mangsa? Ya, seperti tikus sawah.
Jika tikus sawah tidak ada atau jumlahnya berkurang, maka ular akan memangsa hewan lain. Misalnya ayam yang mencari makan di sawah ini akan merugikan manusia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah melaporkan hasil kalian. Itu kalau Widi dari peraga pertama. Apa tadi kata tanyanya? Apa yang terjadi apabila ular sawah kehilangan mangsanya seperti tikus sawah? Bagaimana yang lain? Jawabannya kalau tidak ada tikus sawah, berarti yang akan ada perubahan padi ya. Padi akan berhasil karena tikus sawah tidak ada. Kemudian kalau tikus sawah tidak ada, maka ular akan memakan ayam. makan ayam. Siapa yang dirugikan? Manusia. Yang dirugikan manusia. Ya. Sekarang perhatikan lagi. Diagram rantai makanan ekosistem sawah. Di sana ada padi. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan ular. Nanti elang mati. Jadi jamur. Tuh, perhatikan lagi sekarang. Diagram jaring-jaring makanan. Kira-kira ada berapa rantai makanan? Sebab jaring-jaring makanan itu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Coba ada berapa di sini? 4. Pertama ada padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan ular. Kemudian produsennya itu kan padi. Padi juga bisa dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini belalang dimakan oleh kodok. Kemudian kodok dimakan oleh ular. Ular juga dimakan oleh dan seterusnya. Yang ketiga, padi juga dimakan oleh ular. Kemudian ular dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh ular. Begitu juga seterusnya. Yang keempat, apa? Sayuran. Sayur apa ini? Sayur fungsi dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan dan seterusnya begitu. Ini namanya jaring-jaring makanan dari berbagai rantai makanan. Sudah paham di sini? Sudah. Alhamdulillah. Lanjut. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Mari berganti. Sekarang mengerjakan LKPD. Kalian di sini harus mengerjakan LKPD dengan gambar jaring-jaring makanan dan ekosistem sawah, kemudian membuat diagramnya, keterangannya. Yang kedua, kalian harus menuliskan pengalaman kalian masing-masing dengan perubahan yang ada. 3 paragraf ya. Yang pertama menunjukkan perubahan, yang kedua menunjukkan akibat,
Dan yang ketiga kesimpulan, dengan adanya perubahan boleh karena adanya banjir, adanya bencana alam, adanya longsor, kebakaran, kemudian apa lagi ya? Membuang sampah atau apa boleh ya? Menurut pengalaman kalian dikelompokkan ya. Menurut kelompok kalian silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Tulis nanti ada yang melaporkan. Silakan tulis ya. Silakan tulis nama kelompok ya. Anggotanya siapa saja. Tulis. Nanti siapa yang akan melaporkan. Berdiskusi dengan teman ya untuk mengerjakannya. Terima kasih. Waktunya 10 menit. Nanti kalau sudah 10 menit harus ada yang melaporkan. Yang masih belum paham boleh bertanya. Jangan lupa tulisannya yang rapi ya, agar bisa dibaca dalam melaporkan. Kasih tanggalnya, kelompok, kemudian nama anggota. Tulisannya harus rapi. Jaga jarak ya, walaupun berdiskusi harus jaga jarak. Waktunya sudah habis. Apakah sudah semuanya mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Sekarang boleh melaporkan. Siapa yang akan melaporkan dari setiap kelompok? Kelompok mana dulu? Silakan. Mau kelompok? 3. Ya, silakan. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan dari diskusi dari kelompok 3 ekosistem sawah perubahan bencana longsor. Jadi dari ekosistem sawah padi tikus urat lang. Perubahannya tikus urat lang. Karena hujan yang terus-menerus mengakibatkan tanah longsor sehingga padi terkubur dan mati. Ekosistem sawah seperti pemakan padi yaitu tikus kelaparan, pemakan tikus yaitu ulat berkurang dan elang juga berkurang sehingga dikhawatirkan warga
Berdasarkan pengalaman yang satu, perubahan kesukaan masyarakat menggunakan barang dari kulit atau bulu hewan. 2. Mengakibatkan hewan mengalami kekurangan dan jaring-jaring makanan tersebut. 3. Kesimpulan, agar jaring-jaring makanan tidak perubahan, maka jangan berburu akan punah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rusdan yang telah mewakili kelompok 3. Barusan apa katanya? Di perubahan ekosistem apa di kelompok 3? Barusan mendengarkan tidak? Ekosistem apa saja katanya? Salah. Yang jadi perubahan karena bencana longsor. Tuh. Karena bencana longsor, maka padi tidak ada. Padi tidak ada, tikus pun juga tidak bisa memakan padi. Akhirnya tikus bisa merusak, bisa masuk ke rumah-rumah karena di sawah sudah tidak ada padi, gitu ya. Kemudian siapa lagi yang melaporkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok 2. Nama ekosistem sawah penyebab perubahan musim kemarau. Dia geraknya padi dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular dimakan elang. Karena kemarau jadi belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular dimakan elang. Keterangannya, musim kemarau menyebabkan padi menjadi kering dan mati, sehingga populasi pemakan padi yaitu belalang menurut populasi pemakan belalang yaitu kodok menurun dan begitu seterusnya. Hal ini akan menyebabkan belalang tanaman lain di permukiman. Berdasarkan pengalaman, 1. Perubahan karena masyarakat selalu membuang sampah sembarangan, maka sampah di sungai menumpuk. 2. Akibatnya sungai tercemar, hewan dan tumbuhan hidup di sungai terkontaminasi racun dan ada yang mati. Masyarakat di sekitar sungai tidak bisa menggunakan air sungai dan memancing di sungai lagi. 3. Kesimpulan, jadi agar kehidupan yang ada di sungai seperti ikan dan makhluk hidup lainnya tidak mendapatkan dampak dari membuang sampah sembarangan, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Irfa. Tepuk tangan dong bagi Irfa. Masih ekosistem apa yang oleh kelompok 2? Salah. Bedanya? Kalau tadi bencana alam, kalau kelompok 2 Musim kemarau. musim kemarau. Tuh, dengan musim kemarau padi juga akan mati karena kekeringan ya. Karena kekeringan. Kalau padi mati, tadi kan yang makan padi di kelompok 3 apa? Tikus. Kalau di sini ular katanya. Ular. Pemakan padinya itu ular tidak ada, maka ular pun akan mati karena tidak ada makanan. Dan seterusnya. Yang kedua, pengalamannya kalau di sini adalah karena membuang sampah sembarangan. Kita di sekolah juga harus menjaga kebersihan. Buanglah sampah pada tempatnya agar menjadi kelihatan rapi, bersih, nyaman, aman, tentram. Belajar pun menjadi nyaman dan senang. Bagus, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok mana yang belum melaporkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok 1. Nama ekosistem sawah penyebab perubahan pemburuan ular.
sekali dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Keterangannya, karena pemburuan ular, populasi tikus meningkat. Lampung dengan keseimbangan ekosistem desa. Populasi tikus meningkat itu artinya pemakan padi meningkat sehingga hasil panen menurun dan petani merugi. Berdasarkan pengalaman, karena kebutuhan masyarakat meningkat sehingga menggunakan berbagai cara seperti penebangan wawancara liar. Akibatnya banyak populasi hewan yang terganggu dan membuat sumber makanan mereka berkurang. Bahkan ada hewan bukungannya yang menyerang atau mencari makan di permukiman warga. Agar ekosistem tersebut terjaga dan masyarakat tidak terganggu, sebaiknya tidak melakukan penebangan liar dan bertindak berarti keadaan yang melanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong bagi Salwa yang telah mewakili kelompok 1. Coba kira-kiranya barusan ekosistem apa? Ekosistem sawah. Masih ekosistem sawah dengan penyebab Alhamdulillah, kalian telah melaporkan hasil diskusi kalian melalui KPD. Sekarang kalian harus mengerjakan evaluasi mandiri untuk melihat kemampuan, keberhasilan, pemahaman kalian tentang materi perubahan jaring-jaring makanan. Silakan kerjakan, bukunya dirapikan. Bukunya dirapikan. Silakan. Bukunya dirapikan, ditutup. Kalian isi. Ya. Waktunya 5 menit aja, 5 menit. Karena kan hanya 4 soal. Tidak boleh saling melihat. Kerja mandiri ya, kerja mandiri. Silakan kerjakan dengan teliti. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Sudah. Ini sudah? Kalau yang sudah, kasih. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Ya? Sudah? Ya? Coba kalian, siapa yang masih ingat jawaban untuk nomor 1? Tuliskan faktor yang menyebabkan perubahan pada paragraf di atas. Tadi kalian sudah membaca. Siapa yang mau menjawab? Masih ingat? Nomor 1. Silakan Bapak. Apa? Musim hujan. Bagus, betul. Nomor 1, musim hujan. Apakah sama dengan kalian? Sama. Tuh, nomor 1. Untuk nomor 2. Jawaban, hal ini akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu
makanan pada ekosistem sawah jika populasi serangga tidak ada? Coba nomor 3. Yang pertama apa? Bagus. Berarti nomor 3 serempak semuanya? Betul? Alhamdulillah. Nomor 4. Bagaimanakah kehidupan jaring-jaring makanan di ekosistem sawah jika petani memupuk padi? Siapa yang masih ingat jawaban tadi? Siapa? Padi tumbuh-subur, makan padi meningkat seperti tikus sawah. Pemakan tikus sawah meningkat yaitu ular sawah. Pemakan ular sawah meningkat yaitu elang dan begitu seterusnya. Nah, itu jawaban Pak Robi. Bagaimana dengan jawaban kalian? Benar. Nah, sama alhamdulillah. Cuma yang betul semuanya. 1, 2, 3. Bagus. Cuma yang betul 3. Angkat tangannya. Yang betul 2. Yang betul hanya 1. Alhamdulillah. Nanti ibu akan pilih hasil kalian. Nah, besok dibagikan ya. Besok dibagikan. Sekarang kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu perubahan pada jaring makanan yang menyebabkan perubahan pada jaring-jaring makanan di antaranya faktor apa saja? Membuang sampah sembarangan, memohon caranya. Bagus. Untuk refleksi hari ini, kalian apakah dengan pembelajaran ini kalian sudah paham atau belum? Kalau belum, kalian bisa buka buku di perpustakaan yang berhubungan dengan perubahan jaring-jaring makanan di pelajaran IPA. Nah, untuk yang tadi ada yang kurang nilainya, ibu akan mengadakan remedi. Kalau yang sudah mencapai KKM, ibu akan memberikan pengayaan kalian dengan cara menambah wawasan, yaitu membaca-baca buku sebagai referensi yang berkaitan dengan perubahan jaring-jaring makanan. Untuk penugasan, untuk rencana tindak lanjutnya, kalian di rumah harus mencatat perubahan yang ada di lingkungan kalian. Paham? Sekarang alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Tapi sebelumnya kita mari menyanyikan lagu daerah dulu untuk menerangkan rasa cinta. Lagu daerah Jawa Barat. Sambil berdiri. Semangat ya, semangat. 1, 2, 3. Sekarang kalian boleh membereskan buku kalian. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tapi ibu berpesan kepada kalian, dikarenakan sekarang musim pandemi, kalian harus bisa melakukan atau membiasakan 3M, yaitu mencuci tangan,